Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, dipersembahkan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef kebaik Allah ke sinagoga. Dan di sana nampak bahwa Allah hadir. Allah menyatakan kehendaknya. Sinagoga dan bait Allah adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Bantu kami yang hatinya kosong untuk bertemu dengan Allah sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini kita memperingati persembahan orang tua Yesus, Maria dan Yosef, di mana sang putra datang ke bait Allah. Apa artinya bahwa Tuhan ada di bait Allah? Jadi bait Allah adalah tempat di mana Tuhan secara khusus ya, karena di luar itu juga Tuhan hadir, tapi secara khusus di sana ya, Tuhan hadir, mengungkapkan diri, mempersembahkan diri, menyatakan diri, mereveal dirinya sendiri. Karena itulah kita kenapa katakanlah dalam tanda petik wajib untuk seminggu sekali paling tidak datang ke gereja, datang ke bait Allah untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, mengapa harus berjumpa dengan Tuhan di hari Minggu? Tidakkah di hari-hari lain juga? Pasti tetap ya, kita tetap untuk datang kalau memang kita butuh sesuatu yang kita datang ke gereja itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi minimal ya, seminggu sekali kita datang berjumpa dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah semakin banyak orang tidak mau datang ke gereja, tidak mau atau tidak pedulilah ke gereja atau tidak gereja, beribadat atau tidak beribadat. Kenapa kita penting dan perlu beribadat? Tidakkah kita bisa di rumah juga berdoa dan seterusnya? Betul, tidak salah. Tetapi yang saat penting kita berjumpa dengan Tuhan gereja, itu adalah karena kita memiliki kekosongan. Kosong dalam batin kita. Ya. Anda pernah melihat donat itu ya di tengahnya kosong. Nah, kita jangan seperti donat, tapi kita mau supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Hati kita tidak kosong, ada Tuhan di dalamnya. Nah, kalau ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan yang berkuasa dalam hidupku. Tuhan yang setiap kali kita datang ke gereja, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, memberikan dorongan, memberikan rahmat yang sangat kita butuhkan tanpa seringkali kita tahu bahwa Tuhan mau datang itu. Tapi kalau kita kosong, setiap kali kita kosong di dalamnya itu, maka kita mencari pemenuhan-pemenuhan untuk mengisi kekosongan itu. Macam-macam pemenuhannya. Entah kita main HP, entah kita cari kesibukan, entah kita main games atau main golf atau main olahraga dan seterusnya. Dan itu hanya sekali seminggu saja kita datang ke gereja. Maka untuk mengisi kekosongan itu, jangan sampai kosong. Kalau kita kosong, maka kita akan mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kita pergi ke kafe, kita pergi ke lapo tuak di orang Batak untuk bergaul, bicara dengan banyak orang di sekitar. Saudara, coba kekosongan itu ya, adalah tanda bahwa kita membutuhkan kehangatan, keakraban, relasi personal, connectedness dengan Allah sendiri. Ya. Dalam satu sisi, tapi sisi lain juga kekosongan itu juga perlu, ya penting supaya kita mengosongkan ego kita. Jadi mengosongkan diri itu berarti juga penting adalah mengosongkan ego kita. Ya, kemauan kita sendiri, kesenangan kita buang untuk kita ganti dengan
Sang Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri. Semoga persembahan Bunda Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus ke bait Allah adalah suatu peringatan, suatu tanda juga bahwa kita belajar mempersembahkan sehari-hari hati, pikiran, perasaan, seluruh diri kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita persembahkan kepada Tuhan, artinya biarkan Tuhan yang menguasai hidupku. Dan ini penting tuh zaman sekarang. Kalau kita penuh dengan ego kita, ya, penuh dengan kesombongan kita, penuh dengan kemauan dan kehendak kita, itu akan membuat kita cemas, gelisah, akan membuat kita tidak damai karena kita berfokus pada diri kita sendiri, ya, bukan berfokus pada Allah. Semakin kita berfokus pada Allah, semakin kita kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan. Tapi kalau kita kosong demi kosong, lalu akan banyak kegelisahan, kecemasan yang masuk dalam diri kita. Semoga kasih karunia Tuhan melimpah dalam diri kita. Di hari Minggu ini, dengan kekuatan Allah, mari datanglah ke bait Allah. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan di bait Allah. Supaya Tuhan hadir dan hidup dan berkuasa atas diri kita. Bukan lagi yang bukan Allah yang masuk dalam diri kita. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi saya yakin Anda mampu dan dapat. Ketika kita dengan rendah hati mempersembahkan diri kita. Karena pada akhirnya jangan lupa saudara, hidup kita adalah selalu merupakan persembahan kepada Tuhan. Selalu merupakan persembahan kecil-kecil. Dan pada waktunya, pada akhirnya, kita akan mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Tanpa takut, tanpa ragu. Dengan gagah berani. Semoga Tuhan memberkati Anda semua untuk mempersembahkan hidup kita, hidup Anda kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus. Di situ Yesus bertemu dengan orang-orang yang meneguhkan dan mengafirmasi dia bahwa dia adalah putra Allah. Anda semua dan kita semua adalah putra Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan banyak orang. Kita akan berjumpa dengan sabda Allah. Kita berjumpa dengan pribadi, terutama dalam Ekaristi. Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Makanan terindah dari hidup kita. Tuhan mempersembahkan Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.